Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Siklus Buku Besar dan Pelaporan pada UMKM Agen Briling Putrisel. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Medika Pasihombing dengan NIM 6322958 dan juga rekan saya Putri Novi M. Nababan dengan NIM 632200895. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke pendahuluan yaitu umum. Di zaman modern seperti ini, istilah bank sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Mendengar kata bank ataupun istilah perbankan, masyarakat selalu mengaitkan dengan keuangan. Asal mulanya kegiatan perbankan dimulai dan jasa penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut kegiatan simpan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan meminjam uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun di negara berkembang. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa dalam dunia perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkannya kembali berupa pinjaman kredit, kemudian menawarkan jasa-jasa lainnya sehingga penelitian ini dilakukan pada salah satu UMKM, Agen Briling Putrisel, dengan sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke maksud dan tujuan. Di sini ada 3 maksud dari penulisan buku ini. Yang pertama, untuk mengetahui metode sistem informasi akuntansi, siklus buku besar dan pelaporan pada agen agar lebih memudahkan agen untuk mencatat laporan. Yang kedua, untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam sistem informasi akuntansi, siklus buku besar dan pelaporan. Yang ketiga, sebagai masukan positif yang bisa dijadikan referensi jika melakukan penelitian yang sama serta menambah pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi, siklus buku besar dan pelaporan. Di sini juga ada 3 tujuan dari penulisan buku ini. Yang pertama, mengetahui sistem berjalan siklus buku besar dan pelaporan yang ada di agen Briling Putrisel. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis transaksi yang dilakukan agen Briling Putrisel. Yang ketiga, mengetahui apa yang menjadi kendala dalam sistem buku besar dan pelaporan pada agen Briling Putrisel. Di sini ada metode penelitian dan ruang lingkup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui teknik observasi dan terjun langsung melakukan wawancara pada UMKM Agen Briling Putrisel. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada bagaimana agen Briling Putrisel melakukan transaksi pada tahun 2023 terhadap nasabah yang dengan sistem siklus akuntansi selama ini dengan menggunakan aplikasi yang ditetapkan. Selanjutnya masuk ke landasan teori konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pengertian dari informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat mendatang. Data belum memiliki nilai, sedangkan informasi sudah memiliki nilai. Konsep dasar sistem pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis untuk mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, menyajikan, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau individu. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi untuk mengelola dokumen, pencatatan, dan hasil laporan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan manajemen dan pemilik perusahaan serta untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Konsep dasar sistem pengertian siklus buku besar dan pelaporan. Buku besar dan sistem pelaporan merupakan suatu kesatuan proses integral yang saling terkait untuk
memastikan setiap transaksi akuntansi terekam, masuk ke dalam buku besar mampu menghasilkan laporan keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya masuk ke peralatan pendukung atau tool system. Pengertian peralatan pendukung atau tool system. Pendukung atau tool system adalah alat alat perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam perancangan, pengembangan, dan analisis suatu sistem. Alat-alat ini menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang memudahkan pengguna dalam memvisualisasikan, memodelkan, dan mengelola kompleksitas suatu sistem. Tujuan utama penggunaan tool system adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas hasil akhir dari suatu proyek pengembangan sistem. Yang di sini pendukung sistem ada tiga, yaitu uh, Unified Modeling Language atau UML yang merupakan salah satu bentuk merupakan suatu bentuk language atau bahasa yang didefinisikan sebagai bahasa visual untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, membuat model, dan mendokumentasikan aspek-aspek dari sebuah sistem. Yang kedua ada diagram use case yang merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior suatu sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem yang bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan di era globalisasi dan transformasi digital yang sedang berlangsung. Dunia bisnis mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Revolusi digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk akuntansi dan bisnis. Transformasi ini membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam penerapan teori akuntansi. Salah satunya dalam bisnis. Untuk UMKM, ada banyak UMKM yang semakin maju, namun ada juga yang mengalami penurunan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset pada suatu UMKM, Agen Brilliant Putrisel, yang bergerak dalam bidang jasa. Penelitian ini berfokus pada siklus buku besar dan pelaporan yang berjalan pada agen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Medika Siombing. Di sini ada tinjauan pustaka. Agen Brilliant Putresel merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang jasa untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan transfer, tarik tunai, pembayaran BRIPA, GoPay, dana pembayaran listrik, dan lain-lain. UMKM ini berlokasi di Panglima Polim nomor 1 RT 002003 Polres Pololan, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Pembuatan laporan dengan keuangan dalam UMKM ini masih menggunakan sistem akuntansi yang masih manual. Sejarah UMKM ini didirikan oleh Bapak Triwinarno. UMKM ini dibangun pada tahun 2005. Pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Panglima Polim. Terus pada tahun 2005 UMKM ini masih counter handphone. Kemudian pada tahun 2014 berkembang menjadi agen bank, yaitu agen Briling yang merupakan kepanjangan tangan BRI dalam memperluas layanan perbankan BRI dengan konsep branchless banking. Adapun struktur organisasi agen Brilliant Putrisel yaitu seperti yang ada pada layar, yaitu owner, manajer area, pimpinan cabang, staff, di mana owner sebagai selaku pemilik UMKM, manajer area yaitu untuk bertugas untuk memantau agen-agen lainnya, cabang-cabang lainnya. Sedangkan pimpinan cabang yaitu bertanggung jawab untuk melihat bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya.
Yang pertama, memperbaharui buku besar merupakan aktivitas pertama yang ada dalam sistem pelaporan dan buku besar. Bagian penerimaan atau staf hanya menerima kas dari nasabah dan menginput transaksi ke web yang sering disebut dengan web GTS atau Global Transbank Solution. Yang kedua, posting jurnal penyesuaian merupakan aktivitas kedua yang ada dalam buku besar dan pelaporan. Tapi dalam sistem ini, Putrisel belum melakukan posting jurnal penyesuaian mereka karena hal-hal tertentu yang belum bisa mereka lakukan. Yang ketiga itu ada aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan memuat kondisi finansial suatu perusahaan pada suatu kondisi tertentu dan juga menjadi cerminan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Agen Briling Putrisel belum membuat laporan keuangan mereka, namun perusahaan membuat laporan neraca secara bulanan. Pembuatan neraca saldo dilakukan oleh perusahaan. Data yang diproses dalam pembuatan neraca saldo berasal dari catatan buku yang dicatat oleh staf perusahaan dari web GTS. Selanjutnya dilakukan penyusunan neraca saldo berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut. Agen Briling Putrisel menggunakan Microsoft Excel dalam mengolah data neraca saldo, akan tetapi neraca saldo yang dibuat justru masih memiliki format yang salah. Yang keempat, ada aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu menghasilkan laporan manajerial. Laporan manajerial penting bagi manajer dalam mengambil keputusan terkait perusahaan, terutama untuk periode berikutnya. Umumnya, laporan manajerial memuat anggaran perusahaan. Agen Briling Putrisel belum membuat laporan manajerial. Selanjutnya, activity diagram. Untuk memulai proses transaksi, yang pertama ketika nasabah datang, maka staf siap-siap untuk melakukan transaksi tersebut. Namun jika ada antrian atau customer lagi banyak atau nasabah lagi banyak, maka customer akan mengantri dulu, baru nanti akan dilanjutkan selanjutnya, baru staf melakukan transaksi berikutnya. Di sini ada yang menjadi permasalahan pokok dalam agen ini, yaitu yang pertama permasalahan yang umum atau biasa terjadi pada sistem buku besar dan pelaporan, yaitu terdapat data yang tidak valid dan data yang hilang atau rusak. Yang kedua itu ada pada aktivitas memperbaharui buku besar. Permasalahan yang sering ditemui adalah ketidakakuratan data dan adanya jurnal yang tidak sah. Yang ketiga, permasalahan terjadi pada aktivitas membuat laporan keuangan adalah ketidakakurat pada laporan keuangan dan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Ini merupakan spesifikasi sistem berjalan. Jadi, untuk laporan pemasukannya itu, maka akan ada tampilan seperti ini. Di situ staf akan melakukan pencatatan dan akan dikirimkan ke owner. Jadi, ini adalah bukti yang berisi data-data dari transaksi yang terjadi dalam satu hari. Kemudian ini bentuk dokumen keluar. Jadi ketika transaksi telah selesai, maka ini akan menjadi bukti kepada nasabah yang diberikan oleh staf yang berisi bukti transaksi yang telah sukses. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Untuk mengatasi pemecahan masalah yang terjadi di agen Briling, yang pertama untuk mengatasi terjadinya data yang hilang, agen Briling Putrisel telah melakukan pembatasan akses terhadap seluruh data keuangan yang digunakan dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang bisa mengakses data keuangan tersebut hanya owner. Yang kedua, untuk menghindari permasalahan ketidakakuratan data tersebut, perusahaan melakukan pembatasan akses. Sedangkan pada aktivitas memposting jurnal penyesuaian, perusahaan belum melakukan hal ini. Dan yang ketiga, untuk mengurangi keterjadian permasalahan pokok yang ketiga tersebut, perusahaan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam melakukan penyusunan neraca saldo. Walaupun menggunakan aplikasi Microsoft Excel, perusahaan masih salah terkait format yang digunakan dalam penyusunan neraca saldo. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian kami ini, yang pertama,
Sistem buku besar dan pelaporan pada agen Brilliant Putrisel secara keseluruhan masih belum bisa dilakukan secara baik dan belum sesuai teori. Agen Brilliant Putrisel telah melakukan pembatasan akses terhadap seluruh data keuangan yang digunakan dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang bisa mengakses data tersebut hanya owner. Yang kedua, pengimplementasian web GTS terkait transaksi pendapatan sudah baik. Sedangkan untuk peranan web GTS terhadap sistem pelaporan perusahaan masih kurang maksimal karena fitur yang tersedia masih terbatas. Data yang bisa diperoleh dari web untuk penggunaan laporan keuangan hanya data total transaksi dan pendapatan saja. Yang ketiga masalahnya adalah masalah dan ancaman yang dihadapi agen Brilliant Putrisel adalah pembuatan buku besar yang tidak akurat dan melakukan pembatasan akses saja, tetapi tidak melakukan pengendalian integritas pada pengolahan data sehingga ancaman pembaharuan buku besar menjadi tidak akurat. Pada aktivitas pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan masih tidak akurat dikarenakan owner masih belum kompeten dan terlatih dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun yang menjadi yaitu saran yang dapat diberikan untuk agen Brilliant Putrisel guna melengkapi laporan keuangannya adalah owner agen selaku penyusun laporan keuangan perlu mengikuti pelatihan terkait IFRS atau SAK EMKM sebagai standar akuntansi yang berlaku untuk membantu penyusunan laporan keuangan perusahaan. Web GTS harus ditingkatkan lagi manfaatnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap laporan laba rugi yang akan disusun nantinya. Untuk mengetahui berapa total transaksi yang masuk dan gagal, pendapatan yang dihasilkan dalam sehari, owner agen selaku user aplikasi dapat meningkatkan kualitas web, kemudian menghitung selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan cara tersebut dapat diperoleh data yang dapat melengkapi laporan laba rugi. Demikian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.